Mas kerja di MTI ada kontrak kerja hitam di atas putih? Kagak ada. Kerja sama gue mah gak usah ribet-ribet mas. Gak usah ribet-ribet. Wah ada berita panas tuh di FB. Coba tanggapan dari Mas Rian. Berita panas apa? Mas barusan lihat di FB ada salah satu PO batalin keberangkatan penumpang satu bis karena kru sakit. Tapi tanggapan driver dan manajemen, seumur umur mas, baru ini. Biasanya perusahaan drivernya kan 2, kalau misalnya antar lintas ya. Itu ntar kalau sakit satu, yang satu bawa dulu, ntar ada susulan supir di jalan. Jadi nggak sampai ngorbanin kebutuhan penumpang satu bis. By the way, Mas Arif, bolehlah link share-nya karena buat gue ini aneh banget. Share link beritanya atau DM ke DM gue. Baru sekali ini gue nemu ada keputusan operasional yang seperti itu. Kayak seolah-olah nggak ada bis lain, nggak ada driver lain dalam perusahaan itu gitu. Boleh mas DM share lagi mas, buat bahan evaluasi gue juga. Mas Rian, MTI itu anak perusahaan dari P. Haryanto kah? Anak perusahaan dari P. Haryanto. Mas, tolong tanyain Pak Haji, gue anak tiri apa anak kandung? Ntar kalau udah tahu jawabannya, ya udah gitu. Gampang diingat sama ibu-ibu, bapak-bapak, Hendra taunya. Jelas-jelas gue anak kandung pakai ditanyain anak perusahaannya. Aneh. Emang gue anak boleh nemu mas? Udah tadi, oh siap mas Arif ibu. Maaf ya bukannya kepo, cuman buat gue aneh aja. Pengambilan keputusan yang aneh. Terus kalau lu tanya seandainya Mas Rian ada di posisi itu, apa yang akan Mas Rian lakukan? Tadi udah gue jawab. Apapun alasannya, perusahaan itu harus bisa mengantarkan penumpang sampai tujuan, Mas. Apapun alasannya. Walaupun harus terpotong-potong di jalan ibaratnya. Bis rusak, susulin. Bis rusak, susulin. Mau 3 kali susulin, 4 kali susulin. Bahkan terakhir udah ibaratnya udah kehalang kali banjir, bisa naik getek anterin. Naik Avanza anterin. Karena itu bentuk pelayanan, Mas. Dan itu bentuk kepercayaan. Jadi setahu gue dari kecil filosofi pengusaha jasa transportasi itu mengantarkan penumpang sampai tujuan. Apapun itu caranya gitu. Makanya buat gue terlalu aneh aja ada kejadian kayak gitu. Cara itu kan banyak. Driver sakit cari kayak susulan walaupun harus memakan waktu lebih lambat, butuh 1 jam 2 jam buat nyari supir pengganti atau gunain armada lain atau gunain driver dari armada lain, kan banyak cara lah ibaratnya. Kalau dia bilang nggak mau drivernya buat nyupirin, berarti dia nggak bisa mengendalikan SDM dia. Mas bos, pilih uang apa pengalaman? Nggak semua hal dalam hidup ini tentang uang mas. Setahu gue semua para suksesor dunia transportasi, perintis perusahaan transportasi, semua punya pikiran yang sama kayak isi kepala gue lah. Selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan mengantarkan penumpang sampai tujuan. Banyak banget keputusan gue ambil ngerugiin perusahaan zaman dulu ya, zaman gue masih di HR. Contoh misal bis rusak tengah jalan, gue cariin operan bis yang harganya lebih mahal. Kadang nggak sampai tujuan karena rusak atau gimana, gue grabin mas, bayangin penumpang 1 gue grabin. Harga grabnya 300.000, penumpangnya beli tiket 200.000. Gue lakuin. Karena apa? Demi tujuan awal kita tadi, pelayanan. Kita tuh dikasih amanah nih sama negara, sama Allah juga, untuk melayani penumpang, mengantarkan mereka sampai tujuan. Makanya kalau lu ingat zaman pandemi dulu, zaman lockdown, 3 hari 3 malam Jakarta Madura tetap gue kerjain, gue lakuin mas. Gimana caranya gue muter otak, gimana caranya anak-anak gue di jalan muter otak, tetap mereka akan sampai tujuan, harus gimana pun caranya. Bahkan pada saat itu sampai ke gap banget nih, ke Kunci Jawa Timur. Lu tahu apa yang gue lakuin? Gue sewain perahu mas,
dari Gresik, bayangin, perahu dari Gresik buat nyebrang penumpang Madura ke tanah Madura, gara-gara di lockdown itu jalan. Gue lakuin, gue sewain perahu bener-bener kapal mas, laut. Tuh. Saking gue pengen penumpang gue sampai ke tujuan mereka, sampai seberang dijemput sama anak-anak Madura pakai mobil-mobil pribadi, dianterin ke rumah masing-masing. Tuh. Sampai segitu.